isyarat telunjuk ketika tasyahud. Biasanya ya kajian Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, kitabul azan ya, yang sudah masuk ke rangkaian bab-bab tentang kaifiyat sholat, di mana pada pertemuan terakhirnya yang lalu itu doa sebelum azan, doa sebelum salam. Artinya sudah ke akhir ya, doa sebelum salam. Kemudian bab salam nantinya ya selesailah kaifiyat sholat, mulai dari takbir ya, sampai salam. Nah, di dalam Sahih Bukhari ya, tidak ada pembahasan tentang isyarat telunjuk ketika tasyahud. Nah, di mana hal tersebut ya, isyarat telunjuk ketika tasyahud itu ada itu di dalam kaifiyat sholat, isyarat tentang tasyahud. Nah, karena di dalam Sahih Bukhari hal itu tidak ada, maka saya ambil dari yang lain berarti ini ya, tentang isyarat telunjuk ketika tasyahud itu saya ambil dari hadis-hadis yang lain. Karena di dalam kitab Sahih Bukhari itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, tidak ada babnya, tidak ada hadisnya yang menerangkan tentang isyarat telunjuk ketika tasyahud. Di dalam Bukhari itunya tidak ada. Di dalam kitab Sahih Bukhari itunya tidak ada, sehingga di dalam Sahih Bukhari tidak ada babnya. Nah, tapi tentang isyarat telunjuk ketika tasyahud itu ada, di dalam sholat itu ada isyarat telunjuk ketika tasyahud. Nah, makanya ini bukan dari kitab Fathul Bari, bukan dari kitab Sahih Bukhari. Saya ambil dari hadis-hadis yang lain. Ini tentang ini ya, isyarat telunjuk ketika tasyahud. Nah, hadisnya nih yang pertama. Hadis yang pertama ini riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. An Ali ibni Abdirrahmani al-Mu'awi radhiyallahu anhu annahu qala ro'ani Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ana a'basu bil haso fis sholat falamman sarafa nahani faqala isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u faqultu wa kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u qala idza jalasa kana idza jalasa fis sholati wada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna wa qabado asabi'ahu kullaha wa asyara bi isbihi allati talil ibhama wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhil yusra. Ini hadisnya riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Dari Ali bin Abdurrahman al-Mu'awi, dia berkata, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, pernah melihatku bermain-main kerikil ketika sholat.
Seusai sholat, dia melarangku sambil berujar, lakukanlah sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Nah, artinya kerjakanlah sholat itu seperti bagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya. Aku bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya, melakukannya? Ia menjawab. Nah, bagian ininya nih ya, dari hadis ini, bagian ininya nih, bagian sesuai judulnya, bagian ini yang diambil. Jika beliau duduk dalam sholat, beliau meletakkan tangan kanan, telapak tangan kanan di atas paha kanannya, dan beliau mengepalkan semua jarinya sambil berisyarat dengan jari sebelah ibu jari. Nah, terjemah harfiahnya jari yang terletak di sebelah ibu jari. Jempolnya ibu jari berarti jari yang sebelahnya telunjuk. Beliau juga meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Nah, demikianlah ya terjemahnya. Nah, sekali lagi ini dari Ali bin Abdurrahman Al-Mu'awi, dia berkata, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, pernah melihatku bermain kerikil. Allah, ini entah umur berapa berarti nih ya. Ali bin Abdurrahman saat itu entah umur berapa, sholatnya malah tangannya malah main kerikil. Kalau sekarang ngobrolin etawe ngeden nyawa benang dina sajadah gitu tes sholat nanti. Nah, setelah selesai sholat, Ibnu Umar ya melarangku. Dia mengatakan, lakukan, itunya kerjakan sholat itu sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya. Aku bertanya, bagaimana Rasulullah mengerjakannya? Nah, bagian ininya nih ya, yang jika beliau duduk dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan. Kemudian, nah ini nih, mengepalkan seluruh jari. Dikepalkan saja pokoknya, mengepalkan seluruh jari. Merep, bahasa Sunda namanya merep, mengepalkan seluruh jarinya. Kemudian berisyarat dengan telunjuk. Nah gitu, jadi nih, mengepalkan seluruh jarinya dan berisyarat dengan jari telunjuk. Nah, sampai di situ ya. Ininya nih kalau aslinya gitunya, redaksinya itu ada di baris ketiga. Qobado asobi'ahu kullaha, mengepalkan jari-jari seluruhnya. Wa asyaro, dan berisyarat bi isbaihilati talilibham, berisyarat dengan jari yang dekat ke ibu jari, ya telunjuknya persisnya kan, mengepalkan seluruh jarinya dan berisyarat dengan jari yang dengan telunjuknya, dan meletakkan. Nah, lanjutannya adalah wa wadoa kafahul yusro ala fakhidhil yusro. Nah, itu sudah menerangkan tangan kiri. Jadi menerangkan tangan kanannya itu di baris ketiga, mengepalkan seluruh jarinya, kemudian berisyarat dengan telunjuk. Itu menerangkan tangan kanannya. Karena lanjutannya di hadis ini adalah dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Nah, jadi bagian yang menerangkan tangan kanannya hanya sekian, mengepalkan seluruh jarinya, kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Di sini belum ada, tidak ada. Ya, di sini tidak ada. Ya, ini tadi hadisnya kan riwayat Ahmad.
Kalau di ini di apa namanya di tulisan Arabnya di situ yang tertulisnya riwayat Muslim. Ini redaksi yang ini memang ini redaksi yang barusannya yang redaksi hadis yang kita baca barusan ini diambil dari Sahih Muslim. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai yang adalah sedikit bedanya sedikit lah beda redaksi. Tapi hadis ini ya ini hadis redaksi hadis ini redaksi hadis riwayat Muslim. Sekali lagi nih, ini nantinya perlu digarisbawahi nih yang bagian ininya nih. Dari hadis ini yang menerangkan tangan kanan Rasulullah SAW itu apabila duduk di dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, kemudian mengepalkan seluruh jarinya dan berisyarat dengan telunjuknya. Lanjutannya itu sudah menerangkan tangan kiri. Nah, berarti bagian yang menerangkan telapak tangan kanannya adalah mengepalkan seluruh jarinya, berisyarat dengan telunjuknya. Ada penjelasan nggak di hadis ini? Digerakkan? Nggak ada kan? Hadis ini kan digerakkan gitu, telunjuknya digerak-gerakan, nggak ada dari hadis ini, tidak ada apa namanya redaksi ya atau kalimat itu yang menerangkan digerak-gerakan, tidak ada di hadis ini. Mengepalkan seluruh jarinya, kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Kalau mau dilanjutkan, digerak-gerakan, nggak ada di sini di redaksi hadisnya, nggak ada tulisan gitulahnya redaksinya yang beliau menggerak-gerakkan telunjuknya, nggak ada. Atau sebaliknya, tidak digerak-gerakan, ada nggak redaksinya di hadis ini? Makanya coba kalau mau baca, coba sekali lagi. Apabila duduk di dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanannya, kemudian mengepalkan seluruh jarinya dan berisyarat dengan telunjuknya. Digerak-gerakan, enggak ada mana redaksinya, harus jelas tertulis redaksinya. Ibnu Umar kan yang menerangkan nih ya, demikian nih, mengepalkan seluruh jarinya kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Tidak ada lanjutannya, beliau menggerak-gerakkan telunjuknya, nggak ada di hadis ini. Tapi juga sama, tidak ada lanjutannya, berisyarat dengan telunjuknya dan tidak menggerak-gerakannya. Nggak ada redaksi seperti itu di hadis ini. Jadi hadis ini tidak menerangkan digerak-gerakan ataupun tidak digerak-gerakan. Kita ambil contoh yang lain dia. Misalnya seperti ini contohnya untuk kalimat seperti ini. Misalnya ini hanya contoh nih ya. Begitu sampai rumah, misalnya ya, apa namanya kalimatnya, misalnya ayah saya, misalnya nih, ayah saya pulang dari kantor. Begitu masuk rumah, langsung makan. Titik sampai di sana.
Itunya ayah saya pulang dari kantor. Begitu sampai rumah, beliau langsung makan, titik sampai di sana. Makannya pakai tangan atau pakai sendok? Dengan kalimat hanya sampai di sana, titik. Makannya pakai tangan atau pakai sendok? Nggak ada keterangan. Artinya jangan berani kita mengatakan makannya pakai sendok. Mana saya katakan hanya saya nih yang mengatakannya. Ayah saya pulang kantor. Begitu sampai rumah langsung makan, titik, kalimatnya sampai di situ. Lalu ada orang yang mengatakan, oh berarti makannya pakai tangan. Dari mana tahu? Karena mungkin kan kalau pakai sendok. Mungkin kan makannya pakai sendok. Nah kenapa berani menetapkan pakai tangan? Kalau saya yang mengatakan, begitu sampai rumah langsung makan. Dan saya melihat makannya pakai tangan. Nah baru kan jelas kan ada redaksinya. Sekali lagi nih, nah coba bandingkan dengan yang tadi. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW itu mengepalkan seluruh jarinya, kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Titiklah kita sebut titik sampai sana, karena kalimat lanjutannya ini sudah menerangkan tangan kiri. Sudahlah, tangan kiri kan tidak kita bahas kan. Ini nih bagian tangan kanannya sampai di sini. Redaksi hadisnya adalah qobado asobi'ahu kullaha seluruhnya. Beliau mengepalkan jari-jari seluruhnya yang mengepal begini. Wa asyaro bi isba'ihi lati talilibham, dan beliau berisyarat dengan telunjuknya. Titik sampai di situ. Karena kalimat berikutnya itu sudah menerangkan tangan kanan, tangan kiri ya. Berarti udah kalimat lanjutannya nggak ada kaitan. Nah, berarti hadis ini menerangkan isyarat, ya, asyaro bi isba'ihi, berisyarat dengan jari telunjuknya. Benar. Titik sampai di sana. Mengepalkan seluruh jari, berisyarat dengan telunjuknya, titik. Digerakkan atau tidak digerakkan? Nggak ada kan di hadis ini? Nah, coba bandingkan dengan yang tadi contoh kalimat. Ayah saya pulang dari kantor. Begitu sampai rumah langsung makan. Pakai tangan atau pakai sendok? Nggak tahu jawabannya. Nggak tahu karena di kalimat yang menerangkan begitu sampai rumah langsung makan, titik sampai di situ kalimatnya. Kemudian kalau ada yang menyimpulkan, pakai tangan, dari mana tahu? Mana penjelasannya? Kalau makannya pakai tangan, ada nggak kemungkinan kalau makannya pakai sendok? Ya kenapa enggak kan? Jadi di situ ada kemungkinan bisa pakai tangan makannya, bisa pakai sendok. Tapi jangan ditetapkan salah satu. Karena kalimatnya hanya sampai begitu sampai rumah langsung makan. Berani-beraninya menetapkan, oh berarti pakai sendok. Atau sebaliknya, berarti makannya pakai tangan. Nggak ada kejelasan disebutnya, nggak ada kejelasan pakai tangan atau pakai sendok. Artinya kenapa berani menetapkan makannya pakai tangan? Mana, dari mana? Ya kenapa berani menetapkan bahwa makannya pakai tangan? Dari mana berani menetapkan demikian? Sementara kalimatnya hanya sampai begitu sampai rumah langsung makan. Oh mau gitu mau berarti makannya makan nasi, kata siapa? Bisa saja makan roti.
Ini kalau dalam bahasa Arabnya ihtimal. Artinya ada kemungkinan bisa pakai tangan, mungkin pakai tangan, mungkin pakai sendok. Nah, ini disebutnya ihtimal. Ada dua lah kemungkinan, katakanlah ada dua kemungkinannya, pakai tangan atau pakai sendok. Duanya kita anggap dua. Kemungkinan yang lain juga ada. Kalau disuapi istrinya bisa nggak? Sebetulnya ihtimalnya, kemungkinannya banyak kan. Mungkin nggak kalau disuapi istrinya? Ya mungkin, bisa jadi udah istri nah bager pisan. Si ayah kesian capek pulang kerja, duduk biar saya yang suapin, mungkin kan? Ya masa Allah mungkin nggak? Ya kenapa enggak kan? Dua lah kita anggap tadinya, makannya itu mungkin pakai tangan, mungkin juga pakai sendok. Jangan berani menetapkan pakai tangan, karena kalimatnya hanya sampai di sana. Begitu sampai rumah langsung makan, titik, kalimatnya sampai di situ. Nah, yang mendengar nih, yang mendengar, oh berarti pakai tangan. Kenapa berani menyimpulkan? Mungkin nggak kalau ternyata pakai sendok? Gak bisa dihapus kemungkinan makannya pakai sendok, gak bisa dihilangkan. Inilah karakter kalimat yang kalau dalam bahasa Arabnya ini disebut mubham, belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan. Apabila kemudian ada keterangan makannya pakai tangan, nah baru jelas. Nah, kita kembali ke sini. Dari redaksi yang seperti ini, yang redaksinya demikian, mengepalkan seluruh jarinya, kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Nah, ihtimalnya, kemungkinannya dua, digerakkan, telunjuknya itu satu digerakkan, kemungkinan kedua tidak digerakkan. Nah, untuk menetapkan salah satu bahwa berisyarat dengan telunjuknya itu digerakkan, atau sebaliknya berisyarat dengan telunjuknya itu tidak digerakkan, ini perlu hadis lain. Kalau menyimpulkan digerakkan berdasarkan hadis ini, berani-beraninya menyimpulkan digerakkan. Menyimpulkan artinya itu kesimpulan kamu, bukan redaksi hadis. Nah, itu kan kesimpulan kamu, bukan redaksi hadis. Karena redaksi hadisnya hanya sampai mengepalkan seluruh jarinya, berisyarat dengan telunjuknya, titik, sampai di situ. Lalu yang membaca hadis itu mengatakan, oh digerak-gerakan telunjuknya, itu kesimpulan kamu. Redaksi hadisnya tidak ada menerangkan demikian. Dan juga sebaliknya, kemungkinan kedua, tidak digerak-gerakan, itu kesimpulan kamu. Redaksi hadisnya tidak menyebutkan tidak digerak-gerakan, kan nggak ada di hadisnya. Jadi bukan hadis kalau begitu. Apabila menyimpulkan digerakkan, atau sebaliknya menyimpulkan tidak digerakkan dari hadis ini, itu bukan redaksi hadis, tapi itu kesimpulan kamu dari redaksi hadis yang mubham, belum ada kejelasan. Bandingkan dengan contoh kalimat yang tadi, begitu sampai rumah langsung makan. Yang mendengar, misalnya kan saya mengatakan demikian tadinya, ayah saya pulang dari kantor, begitu sampai rumah langsung makan. Yang mendengar, saya mengatakan demikian, menyimpulkan, oh makannya pakai tangan. Dari mana punya kesimpulan demikian? Ya, dari mana punya kesimpulan demikian?
Karena ada kemungkinan lain, kalau makan kan bisa juga pakai sendok. Kalau saya mengatakan demikian, lalu yang mendengar mengatakan, oh berarti makannya pakai tangan, saya akan menanyakan, tahu dari mana kamu pakai tangan? Atau misalnya orang yang mendengar itu mengatakan, oh makannya pakai sendok, saya akan menanyakan, dari mana kamu tahu kalau makannya pakai sendok? Dua-duanya juga salah berarti. Kalau menyimpulkan baik pakai tangan ataupun pakai sendok dari ucapan atau dari perkataan saya yang hanya sampai di sana, begitu pulang langsung makan, titik. Sotoy lah gitu, sotoy, oh berarti pakai tangan, dapret saya nyawanan sih kurang tipe gitu berenang. Jadi bukan redaksi hadisnya, pada redaksi ucapan saya tidak ada sama sekali yang menunjukkan, redaksinya tidak ada. Kalau redaksinya begitu pulang langsung makan dengan tangannya, nah itu baru salah. Kalau berarti pakai sendok, sakit tugas jelas. Itunya makan dengan tangan. Lalu orang mengatakan, oh berarti makannya pakai sendok. Liur sih, cuma cikurang. Wong jong mana masak itu jelas. Saya mengatakan makannya menggunakan tangan. Lalu mengatakan, oh berarti makannya pakai sendok. Bisa maca tuh dari mana cerita. Nah berarti dari hadis ini karakter sebutnya, redaksinya, sifat redaksinya mubham kalau dalam bahasa Arab. Belum ada kejelasan. Apakah berisyarat dengan telunjuknya, telunjuknya ini digerakkan atau tidak digerakkan? Hadis ini mubham, belum ada kejelasan sampai di sana, sampai digerakkan ataupun tidak digerakkan. Satu hadisnya ini riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi sebutannya apa namanya ya, terlalu prematur alah bahasanya apanya. Prematur itu juga meniskram terlalu prematur untuk membuat kesimpulan. Itulah terlalu prematur untuk membuat kesimpulan digerakkan atau tidak digerakkan dari hadis ini. Itulahnya itu kesimpulan yang prematur, sudah mengambil kesimpulan baik menyimpulkan digerakkan ataupun menyimpulkan tidak digerakkan dari hadis ini. Nanti orang akan mengatakan itu bukan redaksi hadis, tapi itu kesimpulan kamu dari redaksi hadis yang mubham. Bener gak? Itu kesimpulan kamu, bukan redaksinya. Bukan redaksi hadisnya, itu kesimpulan kamu dari redaksi hadis yang mubham. Mubham itu belum ada kejelasan karena memang penjelasannya tidak sampai ke sana, digerakkan ataupun tidak digerakkan. Coba bandingkanlah dengan contoh kalimat yang tadi. Begitu sampai rumah langsung makan. Ada orang yang menyimpulkan, oh berarti makannya pakai sendok. Nyawanan cekurang teh sotoynya bahasa iya nama sotoy yang menyimpulkan berarti makannya pakai tangan. Dari mana bisa menyimpulkan demikian? Kan seperti itu, benar kan? Kalau kemudian ada yang menanyakan, dari mana kamu bisa menyimpulkan kalau makannya itu pakai sendok? Artinya kan itu kesimpulan yang prematur, terburu-buru untuk memunculkan kesimpulan makannya pakai sendok dari redaksi hadis yang belum jelas. Belum ada kejelasan soal pakai sendok atau langsung pakai tangan.
Berarti jangan, nggak boleh, salah. Kalau menyimpulkan isyarat telunjuknya itu digerak-gerakan, atau sebaliknya menyimpulkan isyarat telunjuknya itu tidak digerak-gerakan dari hadis ini, gitunya. Tidak boleh, jangan, salah. Kalau menyimpulkan isyarat telunjuknya itu digerak-gerakan, atau sebaliknya isyarat telunjuknya itu tidak digerak-gerakan dari hadis ini, karena hadis ini mubham sifatnya. Di hadis ini belum ada kejelasan, tidak ada keterangan sampai menggerak-gerakan atau tidak menggerak-gerakan. Satu, hadisnya. Yang kedua, An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza qa'ada fit tasyahhud. Nah, kalau ini lebih spesifiknya tasyahudnya disebutnya di hadis ini. Di hadis yang pertama tadi tidak disebut tasyahudnya. Kalau di hadis yang pertama menerangkan Rasulullah itu apabila duduk di dalam sholat. Karena duduk di dalam sholat itu ternyata ada juga kan duduk yang bukan tasyahud. Nah, di hadis yang kedua nih lebih spesifiknya disebutkan tasyahudnya. Iza qa'ada fi tasyahudi wado'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra wa wado'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna wa aqoda salasatan wa khomsina wa asyaro bisababati. Hadisnya riwayat Muslim sahih. Yang pertama sahih, tadi riwayat Muslim, Ahmad, Muslim, sahih hadisnya. Yang kedua nih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan telapak tangan kanannya di atas lutut kanannya. Dan beliau lingkarkan jarinya hingga membentuk angka 53 gitu redaksinya ya. Hingga membentuk angka 53. Lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuk titik. Nah, sama hanya sampai di situ. Kalau yang pertama mengepalkan seluruh jari, dikepalkan seluruh jarinya, kemudian berisyarat. Berarti jari yang lainnya mengepal. Kalau yang ini melingkarkan jarinya hingga membentuk angka 53. Nah, di hadis yang lain mengepalkan jari kelingking dan jari manis, cingir jeung jari ji, itu apa dari jari ji. Mengepalkan dua jari, kemudian membentuk jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran. Nah, jadi jari yang lain nih ya, jari yang lainnya boleh dikepalkan seluruhnya, atau yang dikepalkan gitunya hanya dua jari, jari manis, jari kelingking dan jari manis. Jari tengah dan ibu jari membuat lingkaran. Nah, kemudian di ujung hadis ini lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuk titik pen segede kalapa cek urang Sunda mah. Sampai di situ kalimatnya, nggak ada lanjutannya. Sampai di situ redaksi hadisnya. Ini tadinya penjelasan membentuk angka 53 mah kurang lebih demikian lah hanya menurut hadisnya tadi.
mengepalkan jari manis dan jari kelingking, kemudian membuat jari tengah dan jari telunjuk membuat lingkaran. Lalu nih di ujung hadisnya berisyarat dengan jari telunjuk titik, sama dengan hadis yang pertama. Sudah jelas belum? Dalam arti sudah jelas belum digerakkan atau tidak digerakkan? Belum kan? Yang mana dari dua hadis nih? Dari dua hadis, nomor 1 dan nomor 2 ini saya beri angka kan, ini hadisnya nih ya. Dari dua hadis nomor 1 dan nomor 2 ada nggak tulisannya, redaksinya secara eksplisit yang menerangkan digerak-gerakan atau tidak digerak-gerakan? Ada nggak di redaksi hadisnya? Tidak ada kan? Ini namanya, istilahnya ini mubham. Arti mubham itu belum ada kejelasan. Ya berarti terlalu prematur, sebutannya demikian lah ya. Terlalu prematur untuk menyimpulkan tidak digerak-gerakan atau menyimpulkan digerak-gerakan. Jadi kalau menyimpulkan nih, artinya yang menyimpulkan kan kita. Kalau kita berarti disebutnya, kalau kita menyimpulkan dari dua redaksi hadis yang barusan ya, kalau kita menyimpulkan tidak digerak-gerakan atau sebaliknya kita menyimpulkan digerak-gerakan, itu disebutnya itu kesimpulan saudara, bukan redaksi hadis. Benar nggak? Itu kesimpulan saudara disebutnya, bukan redaksi hadis. Bandingkan lagi coba dengan yang tadi. Begitu sampai rumah langsung makan, titik, kalimatnya sampai di sana. Si A menyimpulkan, oh berarti makannya pakai tangan. Saya akan mengatakan itu kesimpulan kamu. Saya tidak mengatakan makannya pakai tangan. Benar nggak kesimpulannya? Benar nggak kesimpulannya? Andai makannya memang pakai tangan, dia tetap salah karena itu pikirannya, bukan dari kalimatnya. Kalaupun kenyataannya makan pakai tangan, tetap salah, tetap salah. Jadi bukan benar, kebetulan. Berarti kan kebetulan kan? Kesimpulannya itu sesuai kenyataannya, makannya memang pakai tangan. Bisa salah nggak kesimpulan tersebut? Bisa salah karena kenyataannya makannya pakai sendok. Jadi bukan benar, kebetulan. Kalaupun sesuai dengan kenyataannya memang pakai tangan makannya. Tapi cara seperti itu salah karena dia sudah menyimpulkan, mengambil satu kesimpulan dari redaksi yang mubham, dari redaksi yang belum jelas. Apakah pakai tangan makannya atau pakai sendok? Terlalu prematur sebutannya, terlalu cepat, terlalu prematur. Nah, dalam hal ini dua-duanya, hadis pertama dan hadis kedua, redaksinya hanya sampai menerangkan jari-jari yang lain, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk, titik. Itu penting saya mengatakan titik itu supaya jelas. Sampai di situ redaksinya, sampai di situ kan redaksinya ya. Lalu disimpulkan, oh berarti tidak digerak-gerakan, sotoy namanya. Mengambil suatu kesimpulan dari
hadis yang belum jelas. Benar nggak tidak digerak-gerakan? Bagaimana kalau kenyataannya digerak-gerakan? Nah, itu satu kesalahan, itu satu kesalahan. Sudah menetapkan satu kesimpulan dari dalil, dari hadis yang masih mubham, yang belum jelas. Saya bisa mengatakan demikian kan, seperti tadinya. Begitu sampai rumah langsung makan. Ada yang menyimpulkan, berarti makannya pakai tangan. Saya berah untuk marah. Enak aja, sok tahu. Nyanyahoana. Dari mana kamu tahu? Kalau misalnya, itu kan dari ucapan kamu. Nah, saya kan hanya mengatakan sampai begitu. Sampai rumah, langsung makan. Saya nggak menerangkan pakai tangan. Silakan baca lagi berulang-ulang hadisnya. Ibnu Umar menerangkannya hanya sampai di hadis pertama mengepalkan seluruh jarinya, kemudian berisyarat dengan telunjuknya, titik. Hanya sampai situ. Kemudian di hadis yang kedua membentuk angka 53, kurang lebih demikian nih ya. Lalu berisyarat dengan telunjuknya, titik. Sama dua hadis ini. Hanya sampai di situ Ibnu Umar menerangkannya. Nah, salah nggak Ibnu Umar menerangkan sampai di sana? Salah nggak Ibnu Umar menerangkannya hanya sampai di sana? Nggak ada yang salah. Seperti saya tadi mengatakan, ayah saya pulang dari kantor, begitu sampai rumah langsung makan. Saya tidak melanjutkan dengan penjelasan, makannya pakai sendok. Salah nggak saya ngomong seperti itu? Kan enggak kan? Kemudian adik saya misalnya, adik saya menerangkan hal yang sama, ternyata adik saya pun menerangkan hal seperti itu. Ayah saya pulang kantor, kata adik saya nih ya, ayah saya pulang kantor, begitu sampai rumah langsung makan pakai tangan. Nah, adik saya mengatakan demikian. Berarti saya menyampaikannya itu dengan atau hanya sampai sekian. Memang saya tidak bermaksud untuk menerangkan. Saya tidak bermaksud menerangkan pakai tangan atau pakai sendok. Emang saya salah kalau ngomongnya hanya sampai di sana? Begitu pulang, begitu sampai rumah langsung makan. Ada yang salah nggak? Bukan salah, tapi belum lengkap. Begitulahnya, tapi belum lengkap. Bukan salah. Tidak ada yang salah, tapi belum lengkap. Ternyata yang lebih lengkapnya dari adik saya. Karena adik saya mengatakan begitu sampai rumah langsung makan. Itunya langsung makan dengan tangannya. Nah, maka yang mubham ini perlu bahasa ininya, perlu korinah. Korinah itu dalil lain, hadis lain yang lebih rinci, yang lebih detil, lebih lengkap. Karena hadisnya yang dikatakan Ibnu Umar hanya sampai di sana. Cek bahasa Sundana menyawaya. Nah, Ibnu Umar itu menerangkan tentang isyarat itu hanya sampai di sana. Kemudian berisyarat dengan telunjuknya, titik sampai di situ. Maka perlu disebutnya, maka perlu korinah untuk menetapkan, untuk menyimpulkan gitulahnya, untuk menyimpulkan, digerakkan. Harus ada dalil lain berarti. Jangan dari hadis ini, jangan, nggak boleh. Hadis ini hanya menerangkan berisyarat dengan telunjuknya. Nah, untuk menyimpulkan tidak digerakkan, harus ada hadis lain. Untuk menyimpulkan digerakkan, harus ada hadis lain. Kalau menyimpulkan
Tuhan tidak digerakkan di hadis Muslim. Kata siapa? Ibnu Umar tidak mengatakan tidak digerakkan. Jadi disebut nanti itu kesimpulan kamu, bukan redaksi hadis. Saya akan menanyakan, kamu bisa menyimpulkan tidak digerakkan dari mana? Itu kan berarti kesimpulan orang ya. Ya katakanlah demikian ya. Kalau ada tuh kan kata di dalam hadis Muslim ini hadis Muslim kan dua-duanya. Tuh kan di hadis Muslim tidak digerakkan. Mana gitu hadis yang redaksinya yang menerangkan tidak digerakkan. Saya berhak mengatakan, dari mana kamu tahu? Kalau ayah saya makannya langsung pakai tangan. Karena kamu mengatakan makannya pakai tangan. Atau sebaliknya tadi makannya pakai sendok. Saya akan menanyakan, dari mana kamu bisa menyimpulkan makannya pakai sendok? Karena saya tidak mengatakan demikian. Nah, untuk masalah ini berarti dari dua hadis ini yang redaksinya hanya sampai berisyarat dengan telunjuk, belum bisa disimpulkan, belum dapat kesimpulan. Kesimpulannya digerakkan atau tidak digerakkan, belum bisa diambil kesimpulan. Ya kesimpulannya baik tidak digerakkan ataupun digerakkan. Ya karena kalau berarti tidak digerakkan, tahu dari mana? Baca dari hadisnya, ya ternyata kan Ibnu Umar hanya mengatakan demikian. Mengapalkan jari-jarinya, kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Oh berarti tidak digerakkan. Cek orang, itu kesimpulan kamu, bukan redaksi hadis yang menerangkan demikian. Itu kesimpulan kamu. Dan kesimpulan itu akan dipertanyakan, dari mana bisa menyimpulkan demikian? Ya dari mana bisa menyimpulkan demikian? Jika tadi oh berarti makannya pakai tangan. Dari mana kamu tahu? Sotoy gitu, offset namanya gitu. Offset jawab mengambil kesimpulan lebih dulu. Padahal hadisnya hanya sampai di sini, tapi sudah disimpulkan sampai di sana. Enggak sampai di sana hadisnya. Nah, kemudian hadis yang ketiga nih. Sekali lagi ini ya. Hadis nomor 1 dan nomor 2, dua-duanya riwayat Muslim. Ini yang sering disebut pada riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ini redaksinya hanya sampai kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Kalau ada yang menyimpulkan tidak digerakkan, aneh. Kok tahu tidak digerakkan? Atau sebaliknya, kalau ada yang mengatakan, menyimpulkan digerak-gerakan, sama pertanyaannya, aneh. Kok tahu tidak digerak-gerakan? Nih Ibnu Umar ngomong gitu. Jadi dari hadis ini sesuailah dengan redaksinya. Penjelasan Ibnu Umar hanya sampai berisyarat dengan telunjuknya, titik. Ulah offset. Kita jangan kemudian offsetnya, jangan lebih dari apa yang dikatakan Ibnu Umar. Sudah sampai di sana, berisyarat dengan telunjuknya. Kalau ingin lanjutannya digerak-gerakan, isyarat telunjuknya ini digerakkan atau tidak digerakkan, cari hadis lain. Jangan dari sini, jangan mengambil kesimpulan dari sini. Dari hadis ini belum bisa ditetapkan kesimpulan tidak digerakkan atau sebaliknya, atau digerakkan. Kalau mengatakan tidak digerakkan atau digerak-gerakan dari hadis yang nomor 1 dan nomor 2 itu salah. Offset berarti offset tentu sah. Dianulir berarti sotoy, beberanianan. Nah, kita baca hadis yang ketiga. An Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu qala la anzuronna ila salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli fa nazartu ilaihi fa wasafa wa qala
Summa qa'ada wa ftarasha rijlahul yusra wa wada'a kafahul yusra ala fakhidhihi wa rukbatihi wa rukbatihil yusra wa ja'ala hadda mirfaqihil aymani ala fakhidhihi fakhidhil yumna summa qabada sintaini min asabihi wa halaqa halaqatan summa rafa'a usbu'ahu faro'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Ini sengaja nih saya garis bawahi nih di hadis ini ada yang digaris bawahi kan. Faro'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Itu kayaknya yang digaris bawahi. Ini hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai. Dari Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridhoinya, ya, ia berkata, aku sengaja datang untuk melihat, mempelajari, ya, aku datang sengaja nih datangnya itu untuk melihat, mempelajari cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian aku melihat beliaunya Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, dia menerangkannya dengan berkata, jadi ini memang tidak diterangkan seluruhnya tentang sholatnya nih. Ini bagian ininya nih yang apa namanya, yang ada kaitannya dengan bab sekarang nih. Beliau duduk di atas kaki kiri serta meletakkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kiri. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sikut kanan di atas paha kanan. Lalu mengepalkan dua jari. Nah, yang tadinya mengepalkan dua jari, yaitu kelingking dan jari manis, dan membuat lingkaran. Ini jarinya itu dua dikepalkan, kemudian membuat lingkarannya dengan ibu jari dan jari tengah. Kemudian beliau mengangkat telunjuknya, atau di hadis yang tadi disebutnya berisyarat. Itunya di hadis sebelumnya kan redaksinya wa asyara bisababah. Ibnu Umar yang menerangkannya dengan kata wa asyaro, berisyarat dengan telunjuk. Nah, kalau Wa'il bin Hujr mengatakan demikian. Ini terjemahannya ya. Mengepalkan dua jari, kemudian membuat lingkaran. Nah, jari tengah dan jari dan ibu jari. Nah, lanjut aja nih. Summa rofa'a usbu'ahu, kemudian mengangkat, ini bukan asyaro tapi mengangkat telunjuknya, mengepalkan dua jari, membuat lingkaran, kemudian mengangkat telunjuknya. Nah, lanjutannya ini yang diketahui nih, sampai pada kalimat seluruh yang digaris bawahi, sampai kalimat sebelum digaris bawahi, yaitu rofa'a usbuahu, mengangkat telunjuknya. Nah, sampai di sini sama dengan penjelasan dari Ibnu Umar. Hanya Ibnu Umar mengatakannya dengan kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Kalau Wa'il mengepalkan dua jari, membuat lingkaran, kemudian mengangkat jari telunjuknya. Kalau titik sampai di situ sama dengan Ibnu Umar. Kalau begitu, sampai di situ kan sama dengan penjelasan dari Ibnu Umar ya, hanya beda kata lah. Kalau Ibnu Umar asyaro, berisyarat, bisa babah dengan telunjuk. Ini redaksinya mengangkat telunjuknya. Nah, sampai di situ
penjelasan Wa'il bin Hujr sampai di situ sama dengan penjelasan dari Ibnu Umar. Nah, kalau ini Wa'il bin Hujr ada lanjutannya ternyata. Yang lanjutannya adalah, nah inilah yang digarisbawahi. Nah, kita sambung dari yang belakangnya. Mengepalkan dua jari, membuat lingkaran dengan dua jari, kemudian mengangkat telunjuknya. Nah, lanjutannya, faro'aituhu, aku melihat. Hu-nya itu nabinya, aku melihat beliau. Faro'aituhu, aku melihat Nabi yuharrikuha, menggerak-gerakannya. Di sini domirnya mu'anas nih, yuharrikuha, ha itunya yuharrikuha. Nah, itu ke telunjuk. Mengangkat, aku melihat. Ini summa rafa'a usbuahu. Kemudian Nabi mengangkat telunjuknya. Lalu aku melihat beliau menggerak-gerakannya. Yad'u biha. Nah, beliau yad'u di situ kalau terjemah harfiahnya ini berdoa. Artinya Nabi membaca. Karena ini kan duduk tahiyat. Nabi berdoa. Jadi mulai at-tahiyat. Pokoknya kan pada waktu duduk tasyahud itu kan ada bacaannya. Ya, anggaplah ini bacaannya yaitu dari at-tahiyat sampai innaka hamidum majid. Nah, di sini oleh Wa'il bin Hujr dikatakan dengan beliau itu membaca pada waktu duduk tersebut biha, baknya kalau dalam bahasa Arab ini huruf jar, maknanya musohabah. Baknya itu musohabah. Arti musohabah itu berbarengan, bersamaan. Antara apa dengan apa yang berbarengan, yang bersamaan? Antara yad'u itu membaca dari at-tahiyat sampai innaka hamidum majid, biha berbarengan dengan tadi domir mu'annasnya itu kan ke isyarat. Nah, jadi seperti ini. Beliau mengepalkan jari kelingking dan jari manis, kemudian membuat lingkaran dengan ibu jari dan telunjuk, lalu mengangkat telunjuknya, dan aku melihat beliau menggerak-gerakkan telunjuknya sambil berdoa, membaca. Yang itunya berdoa, membacanya itu berbarengan dengan isyarat telunjuknya. Berarti isyarat telunjuk itu berbarengan dengan bacaan. Kapan mulai membaca? Bareng-bareng berarti berbarengan, bersamaan. Berarti selesai bacaan, selesai juga isyarat telunjuknya. Karena antara bacaan dan isyarat telunjuknya ini berbarengan, bersamaan. Mulai membaca berarti ini mulai berisyarat. Selesai membaca, selesai isyaratnya. Nah, di sini baru nih ada kejelasan. Digerakkan atau tidak? Baru ada kejelasan. Kalau hanya sampai kemudian yang tadinya ini Wa'ilnya, ini kan Wa'il. Kalau tadi kan Ibnu Umar sahabatnya, ini Wa'il nih. Kalau Wa'il mengatakan Rasulullah mengepalkan dua jari, kemudian membuat lingkaran, lalu mengangkat telunjuknya. Dan aku melihat beliau menggerak-gerakannya, di mana beliau membaca bacaan tahiyat tersebut bersamaan, berbarengan dengan isyarat telunjuknya. Nah, sekarang baru bukan kesimpulan, tapi redaksi hadisnya menyebutkan digerak-gerakan. Bukan kesimpulan saya, bukan kesimpulan seperti yang tadi.
Kan berarti ada dua. Kembali ke contoh yang tadi, saya mengatakan begitu masuk rumah langsung makan. Adik saya ternyata menerangkan seperti itu juga, mengatakan hal yang sama. Adik saya mengatakan, bapak saya pulang kantor, begitu masuk rumah langsung makan dengan tangan. Gak perlu, bukan, oh berarti makanya pakai tangan. Gak perlu mengatakan begitu, kan kata-katanya sudah menyebutkan demikian. Kan bukan kesimpulan berarti kan. Kalau saya hanya mengatakan sampai di sana, begitu sampai rumah, begitu masuk rumah, begitu sampai rumah langsung makan. Titik. Saya mengatakannya hanya sampai di situ. Adik saya ternyata misalnya menerangkan hal yang sama. Kata adik saya, bapak saya pulang kantor. Begitu masuk rumah langsung makan dengan tangan. Bukan kesimpulan, memang redaksinya menerangkan dengan tangan. Tapi kalau ada yang menyimpulkan makannya pakai tangan, dari penjelasan saya, sotoy namanya. Dari mana tahu? Ya dari mana tahunya makannya pakai tangan? Karena saya tidak mengatakan seperti itu. Nah kembali ke sini, ini jelas nih. Jadi kalau Ibnu Umar menjelaskannya hanya sampai berisyarat dengan telunjuknya, artinya ini mubham, belum ada kejelasan untuk belum ada kejelasan untuk digerakkan atau tidak digerakkan, belum ada kejelasan untuk sampai kepada digerakkan atau sebaliknya atau tidak digerakkan. Makanya tadi saya katakan salah kalau menyimpulkan tidak digerakkan berdasarkan hadis redaksi Ibnu Umar. Juga salah kalau mengatakan digerak-gerakan berdasarkan hadis redaksi Ibnu Umar, karena Ibnu Umar tidak sampai ke sana menerangkannya, tidak sampai kepada digerakkan atau tidak digerakkan. Jadi masih perlu keterangan tambahan untuk sampai kepada digerakkan atau tidak digerakkan. Nih hadisnya, riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Ini sahabatnya beda. Seperti tadi saya dan adik saya, kan beda orang. Ya saya dan adik saya beda orang menerangkan kejadian yang sama. Kalau saya tidak lengkap, kalau adik saya lebih lengkap menerangkannya. Kalau mau sampai kepada oh berarti makannya pakai tangan, lihatlah redaksi, lihatlah apa yang diceritakan oleh adik saya. Kalau adik saya lebih lengkap menjelaskannya. Nah sekarang ini jelas nih. Makanya saya sengaja garis bawahi ini yang tidak ada di redaksi Ibnu Umar. Bertentangan nggak? Bukan bertentangan. Ibnu Umar belum lengkap. Saya dengan adik saya bertentangan nggak? Kan menerangkan hal yang sama, kejadian yang sama, bukan bertentangan. Saya apa yang saya katakan itu belum lengkap. Kalau ingin sampai kepada makannya itu pakai tangan atau pakai sendok, lihatlah apa yang dikatakan oleh adik saya. Kalau adik saya mengatakannya sampai di sana, ya apakah adik saya mengatakan makannya pakai tangan atau pakai sendok? Ininya berarti ini tambahan keterangan, berarti ini tambahan bukan bertentangan antara hadis Ahmad antara Ibnu Umar dengan Wa'il bin Hujrin. Bertentangan nggak? Bertentangan nggak nih Ibnu Umar dengan Wa'il? Bukan bertentangan. Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Umar, apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar belum lengkap. Justru redaksi Ibnu Umar ini
perlu kepada redaksi wa'il supaya jelas apakah digerakkan atau tidak digerakkan, bukan bertentangan. Nah, ini jelasnya dengan dengan hadis nomor 3 ini sekarang sudah jelas. Kalau hanya sampai ini redaksi wa'ilnya, kalau hanya sampai mengepalkan 2 jari, membuat lingkaran, kemudian mengangkat telunjuknya. Nah, kalau sampai di situ sama dengan penjelasan dari Ibnu Umar. Ternyata wa'il menerangkan setelah mengangkat telunjuknya, faro'aituhu yuharrikuha, aku melihat beliau menggerak-gerakannya. Domirnya mu'anas nih ya, menggerak-gerakannya itu adalah telunjuk nih. Aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa bersamaan dengan isyarat telunjuknya itu. Nah, sekarang berarti sudah ada keterangan tambahan dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Coba sekali lagi nih, bertentangan nggak Ibnu Umar dengan wa'il? Coba bertentangan nggak Ibnu Umar dengan wa'il? Coba dicontoh dengan yang tadi. Apa yang saya katakan bertentangan nggak dengan apa yang dikatakan adik saya? Pertentangan apa? Menerangkan hal yang sama. Hanya yang saya katakan tidak selengkap apa yang dikatakan adik saya. Artinya kalau ingin lengkap, lihatlah apa yang dikatakan adik saya. Kalau adik saya sampai kepada makannya dengan tangan. Nah, itulah saya kira cukup punya hadis yang terakhir. Belum kan ayat 2 deui. Hadis keempat. An Abdillah bin Zubairi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusiru bi usbu'ihi idza da'a. Ini juga di hadis yang kelima ada bagian yang saya garis bawahi ini. Wala yuharrikuha. Ini dia yang digaris bawahinya. Ini hadisnya riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Ini hadisnya riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan telunjuknya. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbuhi idza da'a. Rasulullah SAW berisyarat dengan telunjuknya ketika berdoa. Dan nih yang di bawahinya, wala pakai la, huruf nafi bahasa Arabnya. La tidak. Aku melihat Rasulullah SAW dari Abdullah bin Zubair bahwa Rasulullah SAW berisyarat dengan telunjuknya ketika berdoa, yaitu ketika membaca tahiyat. Wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakannya. Nah, ini juga lengkap nih sampai akhir kan. Berarti ada 2 hadis yang sama-sama jelas. Yaitu hadis nomor 3 dan nomor 4. 2 sahabat. Wa'il mengatakan menggerak-gerakan. Ini Abdullah bin Zubair mengatakan Rasulullah berisyarat dengan telunjuknya ketika membaca tahiyat lah gitunya, ketika membaca tahiyat dan tidak menggerak-gerakannya. Ternyata ada hadis yang sama-sama jelas. Jangan pakai yang Muslim, berarti hadis Muslim belum bisa diambil kesimpulan digerakkan atau tidak digerakkan. Ini ada yang jelas nih, yang tekstual, yang eksplisit, yaitu nomor 3, aku melihat beliau menggerak-gerakannya. Kemudian ini juga sama-sama jelas, Rasulullah SAW berisyarat dengan telunjuknya dan ketika membaca tasyahud dan tidak menggerak-gerakannya. Nah, ini hadisnya riwayat Abu Daud dan
An-Nasai itu kan berarti ada hadis yang sama-sama jelas. Yang satu menerangkan digerak-gerakan, yaitu Wa'il sahabatnya. Yang nomor 4 ininya ada juga sahabat yang menerangkan dengan jelas tidak digerak-gerakan, yaitu Abdullah bin Zubair. Kalau hadis Muslim belum lengkap, nggak boleh ambil kesimpulan dari hadis Muslim karena penjelasannya belum lengkap. Ini nih yang sama-sama jelas nih. Kalau menggerak-gerakan berarti mengamalkan sebutannya jadinya ya. Kalau menggerak-gerakan itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai di hadis nomor 3. Ya, kalau digerak-gerakan berarti berdasarkan hadis ini yang berasal dari sahabat Wa'il bin Hujrin. Kalau yang tidak digerak-gerakan, nah ini berdasarkan hadis ini, hadis nomor 4, yaitu yang hadisnya riwayat Abu Daud dan An-Nasai yang menerangkan Rasulullah tidak menggerak-gerakannya Abdullah bin Zubair. Kemudian yang yang kelima nih. An Ibnu Zubairi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza tasyahada wada'a yadahul yusra ala fakhidhil yusra wa wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna wa asyara bi usbu'ihi sababah. Nah, hadis ini sama dengan hadis Ibnu Umar, hanya menerangkan berisyarat dengan telunjuknya. Wala yujawizu basorhu isyaratahu. Kalau dari hadis yang nomor 5 ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini seperti hadis Ibnu Umar, hanya sampai berisyarat dengan telunjuknya. Nah, adapun dari hadis yang kelima yang dijadikan dalil itu adalah redaksi yang terakhir. Kita terjemah nih ya. Dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu jika duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya dan telapak tangan kanan di atas paha kanannya dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Nah, untuk masalah isyarat kan sampai di situ sama dengan Ibnu Umar nih menerangkannya. Karena lanjutannya dan pandangan beliau tidak lepas dari isyarat telunjuknya. Jadi selama berisyarat, selama tasyahud, pandangan itu ke jari telunjuk yang berisyarat. Jadi selama tasyahudnya, pandangan nih kemana nih? Pandangan itu ke jari yang berisyarat. Nah, nomor 5 ini sudah tidak sudah tidak relevan lagi sebetulnya untuk masalah digerakkan atau tidak digerakkan. Keterangan nih di bawah nih. Hadis nomor 1 dan nomor 2 hanya menerangkan berisyarat, tidak menerangkan digerak-gerakan atau tidak menerangkan digerak-gerakan dan tidak juga menerangkan tidak digerak-gerakan. Sekali lagi nih keterangannya, hadis nomor 1 dan nomor 2 hanya menerangkan berisyarat. Nah, saya kira tadinya sudah jelas kan redaksinya memang sampai di sana. Tidak menerangkan digerak-gerakan dan tidak juga menerangkan tidak digerak-gerakan. Kemudian keterangan nomor 2, hadis nomor 3 yaitu Wa'il bin Hujrin. Jelas, tak itu kan tadinya ini. Hadis nomor 3 jelas, eksplisit gitunya, redaksional. Hadis nomor 3 itu jelas menerangkan
menggerak-gerakan isyarat telunjuk. Kemudian hadis yang keterangan ketiga. Hadis nomor 4, yaitu yang Abdullah bin Zubair ya. Hadis yang nomor 4 secara jelas menerangkan tidak menggerak-gerakan telunjuk. Namun hadis ini doif. Hadis nomor 4 yang menerangkan tidak digerak-gerakan itu hadisnya doif. Karena di dalam sanadnya, nih kalau yang dalam ilmu hadisnya pasti tahu nih, di dalam sanadnya yaitu rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, di dalam sanadnya. Jadi sekali lagi nomor 4 nih, hadis yang riwayat siapa tadi? Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Sahabat yang menerangkannya adalah Abdullah bin Zubair nih yang nomor 4 nih ya. Hadis nomor 4 secara jelas menerangkan tidak menggerak-gerakkan telunjuk. Tapi hadisnya doif. Karena di dalam sanadnya ada 2 orang rawi yang doif, yaitu Muhammad bin Ajlan. Doifnya karena dia jelek hafalan. Jelek hafalan teh, jadi seperti ini gambarannya. Waktu meriwayatkan teh digerakkannya atau tidak digerakkan, ya karena jelek hafalannya. Jadi penerangan tidak digerakkan, jadi salah. Ini udah jelek hafalan orangnya. 2 orang nih yang doifnya. 1 Muhammad bin Ajlan, doifnya karena jelek hafalan. 1 lagi Hajjaj, doifnya karena ketika meriwayatkan hadis ini sudah pikun. Ya, hadis diriwayatkan oleh orang yang pikun. Doif kesimpulannya nih. Berarti, nah ini kesimpulan ini yang tidak tidak ditulis di sini, berarti begini. Hadis Ibnu Umar hanya sampai berisyarat dengan telunjuk tanpa ada keterangan tambahan digerakkan atau tidak digerakkan. Yang menerangkan digerakkan itu hadis dari Wa'il, tadinya sahabatnya Wa'il, yang tidak digerakkan Abdullah bin Zubair. Hadis dari Wa'il sahih, hadis dari yang melalui Abdullah bin Zubair ini doif. Jadi kalau ketika tasyahud menggerak-gerakkan telunjuknya benar karena hadisnya sahih. Hadis nomor 3 yang diriwayatkan melalui Wa'il bin Hujrin. Kalau tidak digerak-gerakan bukan mengamalkan hadis Muslim. Emang di hadis Muslim ada keterangan tidak digerak-gerakan? Kan nggak ada. Coba sekali lagi kan. Kalau tidak digerak-gerakan itu hadis Muslim. Mana hadis Muslim? Emang di hadis riwayat Muslim ada gitu kata-kata tidak digerak-gerakan? Jadi kalau ketika tasyahud tidak menggerak-gerakkan telunjuk itu mengamalkan hadis doif. Yang nomor 4, jelaskan nomor 4 hadisnya tidak digerak-gerakan. Kalau mengatakan tidak digerak-gerakan berdasarkan hadis Muslim, larek bolak-balik besok lihat lagi. Mana di redaksi hadis Muslim kata-kata yang mengatakan tidak menggerak-gerakan? Nggak ada. Berarti kan kalau tidak digerak-gerakan itu mengamalkan hadis nomor 4. Di hadis nomor 4 ada kata-kata yang jelas, wala yuharrikuha, tidak menggerak-gerakannya. Doif hadisnya. Berarti kalau tidak menggerak-gerakan bukan mengamalkan hadis Muslim, tapi mengamalkan hadis Abu Daud yang doif. Karena yang sahih itu adalah hadis riwayat Ahmad. Nah sekali lagi kalau mengatakan seperti ini, kalau yang digerak-gerakan
berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Nah, yang ini nih hadisnya kan sudah kita baca tadi. Kalau yang digerak-gerakan berdasarkan hadis riwayat Ahmad, kalau yang tidak digerak-gerakan berdasarkan hadis Muslim, mana di Muslim yang menerangkan demikian? Nggak ada. Kalau yang tidak digerak-gerakan berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Seperti itu mestinya. Yang digerak-gerakan berdasarkan hadis riwayat Ahmad, yang tidak digerak-gerakan berdasarkan hadis riwayat Abu Daud yang doif. Bukan berdasarkan Muslim, nggak ada di riwayat Muslim yang menerangkan tidak digerak-gerakan, nggak akan ada. Kemudian ini yang terakhir, keterangan terakhir dari hadis yang terakhir, selama tasyahud pandangan ditujukan ke isyarat telunjuk. Itu kesimpulan yang tadinya, yang itu yang terpenting. Kalau menggerak-gerakan isyarat telunjuknya berdasarkan hadis riwayat Ahmad, ini hadisnya sahih. Kalau yang tidak menggerak-gerakan, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud yang doif. Bukan berdasarkan Muslim, karena di Muslim tidak ada kata-kata yang menerangkan digerak-gerakan ataupun tidak digerak-gerakan. Titik, selesai. Wassalam. Terus nih, selesai ditamat nih. Ini sengaja nih ya saya nih buat seperti ini. Mestinya kan ini kajian Fathul Bari-nya syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, di dalam Sahih Bukhari, di dalam Fathul Bari itu tidak ada nih penjelasan tentang isyarat telunjuknya, karena di sana tidak ada. Padahal ada gitulahnya di antara rangkaian kaifiat sholat itu isyarat telunjuk itu ada. Tapi di dalam kitab Fathul Bari itu tidak ada. Makanya saya ambil dari yang lain ini. Karena ini harus nih, karena ini salah satu rangkaian kaifiat sholat. Hanya di dalam kitab Fathul Bari, Sahih Bukhari tidak ada. Nah, makanya saya ambil dari yang lain. Dari Muslim tadi ternyatanya tentang berisyarat hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, ini yang berakhir.